Pak Kasat Serse yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21. Artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan, ini keren. Kenapa? Saya udah ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polkam. Saya bilang kalau tidak berproses P21, maka dilepas lagi berarti premanisme bukan pidana. Ini catatan penting. Loh, kalau bukan pidana ngapain ditangkap? Ditangkap ini berarti ada unsur pidana. Nah, tetapi pemerintah harus memikirkan. Memikirkannya apa? Mereka yang tidak terbukti pidana, tapi ikut-ikutan bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri, itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia jadi dari buruk jadi baik. Dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja. Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Kan bisa jadi nanti preman-preman yang gagah pemberani itu ya sudah didik jadi security, jadi tenaga pengaman resmi, dilatih oleh negara, dididik. Nanti bisa jadi kalau sekarang banyak anak-anak sekolah lulusan barak TNI, kemudian di sekolahnya sekarang jadi duta kedisiplinan, kemudian jadi duta paskibra, ya nanti preman-preman direkrut, kemudian dididik, mereka menjadi duta keamanan negara. Tetapi bukan orang nggak berguna jadi duta, tapi yang disebut duta itu adalah mereka bisa dididik, dilatih, diarahkan, dan memiliki profesionalisme sebagai seorang security. Kan keren. Nah, ini kan penting. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya keamanan perbankan, kan? Saya otokritik ke Pak Dirut. Jadi Kasat Serse ini ke saya menyampaikan bahwa dia sudah meminta untuk menyerahkan barang bukti ini ke kepala cabang. Tapi kepala cabangnya menjawabnya harus ke legal, harus ke sini. Kebetulan ngeluhnya ke saya. Karena ngeluhnya ke saya, ya sudah serahin aja sekalian. Nah, maksudnya saya bahwa dalam dunia manajemen kepala cabang yang seperti ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Nggak punya inisiatif, nggak berani ngambil resiko. Karena pemimpin itu kalau ingin besar, dia harus ngambil resiko. Sehingga saya jujur aja hari ini nggak boleh ketemu saya, nggak boleh datang. Saya bilang kenapa? Jangan datang ketika masalahnya sudah selesai. Tinggal ada panggungnya, tampil paling duluan. Tapi ketika ada masalah sembunyi, saya nggak suka orang seperti itu. Nah, jadi orang tuh harus berani ngambil resiko. Terakhir, ini jajaran P dan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Pertama, UPT, gitu kan? Kalau terlalu luas diperbanyak. Kalau terlalu luas, kan sekarang ada 6 UPT. Kalau terlalu luas diperbanyak. Tetapi menurut saya manajemen itu harus sedikit. Yang kedua, di setiap UPT itu nanti ada satu mobil yang khusus menangani PJU. Oke, satu, dua, mobil yang PJU ini juga harus bisa menangani kerusakan CCTV. Yang kedua, mobil yang khusus mengurus persoalan kebersihan. Bagaimana ketersediaan mesin potong rumput, bagaimana ketersediaan mesin untuk mobil naik ke atas, benerin spanduk yang sobek, cabut spanduk yang sudah tidak layak lagi, potong tiang-tiang billboard segala macam yang tidak berizin dan merusak estetika jalan. Ini. Yang ketiga, harus punya divisi perbaikan. Rekrut tenaga outsourcing itu tukang tembok, tukang ngaduk. Caranya bagaimana? Caranya di PU bikin anggaran semen, anggaran pasir. Jadi drainase yang batunya lepas, jangan nunggu proyek berikutnya. Lakukan perbaikan sejak sekarang, karena saya keliling kemanapun, saya tidak menemukan drainase jalan provinsi yang mulus. Semuanya tidak berfungsi, semuanya pada copot, semuanya tidak terawat. Tiang-tiang baligo yang dendek saya nanjak ke arah dari Subang ke arah Lembang itu tiang papan reklame dari Jasara Harja. Itu begini. Papan petunjuk yang arah Ciater kanan kirinya nggak jelas. Indonesia ini negerinya berantakan banget, Jawa Barat ini. Nah, untuk itu saya nggak mau lagi ke depan begitu. Kepala PU nanti harus keliling, motivasi kepala UPT-nya. Di setiap UPT nanti ada tenaga kebersihan yang setiap hari monitoring jalan yang kotor, rumput yang tinggi. Yang kedua, setiap hari dia melakukan perbaikan terhadap yang rusak, tembok yang copot. Yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap jalan yang bolong. Nggak usah nunggu lagi nanti turun anggaran pemeliharaan. Selama ada, perbaiki sekarang. Kenapa? Karena rata-rata pemeliharaan jalan turunnya adalah bulan November, kemudian bulan Oktober pada saat hujan deras. Saya sering menemukan kasus di Provinsi Jawa Barat sebelum jadi gubernur adalah melakukan perbaikan jalan, penambalan jalan dengan hotmix pas hujan deras. Nanti nggak boleh. Saya detail, Pak. Nah, yang berikutnya adalah di setiap UPT ada satu mobil ambulan. Untuk apa? Menolong orang yang korban kecelakaan. Plus tenaga medisnya. Yang keempat, di setiap UPT, di setiap sekian kilometer jalan provinsi harus ada mobil derek. Kemacetan timbul tuh mobil mogok, sudah jalannya curam, mobilnya tua, muatannya besar. Timbul kemacetan. Selama kemacetan itu ada berapa orang yang mengalami stres? Kenapa? Keterlambatan. Selama kemacetan itu ada berapa mobil yang menghabiskan bahan bakar? Saya nggak mau begitu. Jadi nanti ada patroli pengendali jalan. Buat apa kita setiap hari? Ada patroli pengendali jalan di situ. Setiap UPT ada unit yang memonitor seluruh jalan, pergerakan mobil terlihat, di mana problemnya, di mana macetnya, maka unit reaksi cepat itu turun datang. Kecelakaan turun ambulan, mobil mogok turun lagi mobil derek. Mobil dereknya jangan bayar, sudah kita tanggung saja. Kenapa? Ingat, supir itu menderita ketika mobilnya mogok, duit tidak punya, BBM sudah habis, bayar biaya mobil untuk derek berapa? Saya ini pengalaman gitu. Saya jadi gubernur, saya dulu punya cita, ini akan saya rapihkan, ini akan saya bereskan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini cita-cita saya ke depan. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana?
Dan itu dikendalikan dalam satu sistem, di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit, kena offset, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Kenapa? Dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, kemudian teknologi yang tinggi, nggak akan ada orang yang berani jahat. Tahu, maling tidak pernah datang pada tempat yang terjaga. Maling selalu datang pada tempat yang terlena. Setiap bahasa, saya selalu bahasa lihat di Polres itu, sidik sakti, indra waspada. Ini penting, itu harus bisa mengendalikan itu. Jadi, di kita ini fungsi drone kapan? Video. Jadi lamun aya acara, drone itu di mana-mana. Kenapa? Pejabatnya pengen ada videonya dari drone. Nah ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9, anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini, jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja.